dari para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya, ya insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah, baik Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah serta Bapak Camatnya, dari TNI dan Polri-nya. Insya Allah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiat, diberkahkan hidup dunia wal akhirah, dan insya Allah mudah-mudahan jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada seluruh panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah mudah-mudahan diistiqamahkan oleh Allah, lelahnya dihitung ibadah di hadapan Allah. Wabil khusus pada guru-guru kita, ada di sini Ustaz Wardi, ada Pak Anis, Bapak Kiai Haji Adung. InsyaAllah mudah-mudahan beliau-beliau semua Allah panjangkan umur, diberkahkan ilmunya untuk selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa an qadana min zulmati jahli wa dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamdil ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtar man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himala labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kira-kira kalau duduk bisa apa enggak? Bisa duduk, maksudnya biar lebih tenang. Kalau duduknya tenang, insya Allah dengar ilmu yang sedikit, insya Allah ilmunya jadi berkah, bisa gampang diamalkan. Sebelum saya lanjut ke inti materi, izinkan saya sama-sama yuk kita salawat kepada Nabi. Insya Allah di bulan Sya'ban ini salawat kita diganti dengan pahala yang berlimpah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi. Maulaya salli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب. يا
Hanan ya Manan ya Qadim al-Ihsan bahri judik malian jud lana bil ghufran ya Rabbi bil Alhamdulillahi Rabbil. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dalam keberkahan, di malam yang penuh kemuliaan, di bulan yang penuh rahmat, yang insya Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga sahabat. Ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah rahmat serta hidayah. Allah masih mengizinkan kita dengan pikiran dan hati kita dilangkahkan kaki kita ke dalam majlis yang penuh kemuliaan. Tidak akan seseorang berkumpul di dalam tempat mulia kecuali Allah menginginkan kemuliaan ditempel kepada hambanya. Dan mudah-mudahan kemuliaan di malam ini terus Allah patrikan di dalam hidup kita sehingga kita menjadi hamba yang mulia terus menerus di hadapan Allah insya Allah. Saya mau tanya, yang hadir di dalam tempat ini kira-kira senang apa enggak? Kalau duduk di dalam tempat seperti ini bahagia apa enggak? Apa sih yang bikin kita senang? Apa sih yang bikin kita bahagia? Pasti di dalam hatinya macam-macam. Punya keinginan dan kebahagiaan, kesenangan juga dia yang merasakan. Tapi sesungguhnya kebahagiaan dan senangnya itu datang dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam satu perkumpulan, apabila di dalam perkumpulan tersebut disebutkan nama Allah, disebutkan nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah, menyebut nama kita satu persatu di hadapan Allah dan meminta kepada Allah agar semua dosa kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Makanya kita kalau duduk di majlis seperti ini hati tenang, utang lupa. Betul kan? Kadang kalau orang udah saking bahagianya, semua saya mau tanya, kira-kira di sini ini orang yang datang pada bawa dosa apa enggak ya? Banyak apa dikit? Duit bawa duit. Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, jujur, nggak bohong. Alhamdulillah. Cuman orang Labuan banyak dosa, alhamdulillah. Belum. Tapi nggak apa-apa, yang penting kan ngaku. Betul nggak? Daripada orang bikin dosa tapi nggak laku. Tapi kan alhamdulillah. Kenapa? Bib, saya orang yang ngaku atas banyaknya dosa, berarti kita masih dititipkan iman oleh Allah. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, hari ini ada tema memperkuat kualitas iman dan akidah ahli sunnah wal jamaah di tengah terpaan digitalisasi ya. Semua punya handphone. Ini perayaan Isra Mi'raj ya. Hubungannya ada nggak sama digital? Ada apa enggak? Ada. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam firman-Nya, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'un basir alim.
Udah salah kenceng lagi lo. Ngaji, makanya ngaji. Quran di rumah cuma buat pajangan ya. Titel, ada Quran di rumah berarti saya orang Islam katanya. Allah menyatakan maha suci Allah yang memperjalankan seorang di malam hari. Nah ini hubungan sama digital. Isra wal Mi'raj nggak bisa diyakini dengan akal, tapi wajib diyakini dengan iman. Saya mau tanya lagi nih, Isra Mi'rajnya Nabi percaya apa enggak? Dengan sepertiga malam sedikit waktu, percaya apa enggak? Diabadikan oleh Syekh Abdurrahman Ad-Diba di dalam rawihnya Ad-Diba, "Tsumma arruduhu minal arash qabla yabrudal faras wa qadna jami'al ma'arif." Kemudian Allah angkat Nabi Muhammad sampai ke aras, diturunkan lagi ke bumi sebelum tempat duduknya dingin. Percaya apa enggak? Yakin? Hubungan sama iman apa, Bib? Yuk kita pakai akal dulu, boleh? Boleh. Semua punya handphone apa enggak? Punya handphone apa enggak? Baik. Perjalanan dari Labuan ke Kuningan, Jawa Barat kurang lebih 8 jam. Kurang lebih 1 jam lagi umroh. Perjalanan umroh. Saat Anis WhatsApp saya dari Labuan, "Assalamualaikum Habib, apa kabar?" Perjalanan dari Labuan ke Kuningan berapa jam? 8. Kok dalam waktu beliau WhatsApp saya jam 8 malam sampai ke Kuningan jam 8 lewat 1 detik, percaya apa enggak? Saya jawab, "Waalaikumsalam A, sehat alhamdulillah A beserta keluarga, gimana kabarnya?" Nyampe lagi ke Labuan dari Kuningan jam 8 lewat 4 menit 4 detik, percaya apa enggak? Tahu nggak perjalanan WhatsAppnya kemana? Tahu nggak? Dari handphonenya Pak Anies ke satelit, dari satelit ke provider yang ada di Singapura, dari Singapura masuk ke handphone saya, percaya apa enggak? Padahal saya bohong. Kenapa? Karena akal itu bebas, mau ngomong apa aja bebas. Akal bisa menghancurkan pikiran, akal. Akal bisa merusak iman karena akal. Hawa nafsu bisa mendorong akal agar iman tertindas. Makanya tuh Nabi bilang, hati-hati kalau udah bisa iman ada di dalam, jagain. Jangan sampai dunia masuk iman keluar. Kenapa? Iman sama akal nggak bisa dijadiin satu. Allah berikan manusia ini kita 3 kesempurnaan, ada akal, hawa nafsu dan juga iman. Akal dan hawa nafsu bisa berkolaborasi. Iman menjaga akal dan hawa nafsu agar mereka tidak liar. Itu fungsinya Bib, saya WhatsApp Habib jam 8, tapi kok nggak nyampe-nyampe ya Bib? Berarti kuota BA. Betul tak? Selama masih ada, insya Allah nyampe. Yang kedua, saya kasih contoh. Tahu senter? Tahu senter? Saat kita klik on-nya di sini, nyalahnya di mana? Nyalahnya di mana? Itu cahayanya jalan apa langsung? Jalan apa langsung? Langsung. Kenapa? Karena itu dikatakan di dalam ilmu fisika, itu namanya kecepatan cahaya. Masuk akal apa enggak? Bib, saya on, kok nggak nyala-nyala? Baterainya habis, atau enggak lupa ngecas. Itu yang kedua. Yang ketiga, akal dan iman tidak boleh. Akal ini nggak boleh merusak iman, dan iman nggak boleh ikut apa kata akal selama akal itu nggak baik. Contoh, saya nggak ngomong kotor ya, ini kita lagi belajar. Ada air seni, ada air mani.
Maaf, ada air pipis, ada air mani. Air mani suci atau najis? Air seni najis atau suci? Najis. Kata siapa? Kata siapa? Kata iman. Kita belajar ini kan syariat. Syariat itu adalah Saya ulang. Air seni itu najis atau suci? Air mani suci atau najis? Kata siapa? Paham ya? Udah paham belum? Kalau udah paham saya tutup sama doa nih. Udah paham belum? Budak berarti. Saat kita punya wudhu, kita pipis. Pipisnya terkena pakaian. Pakaiannya kita elap. Boleh nggak pakaiannya kita pakai lagi? Kenapa? Najis. Kata siapa? Iman. Akal boleh ikut campur? Gak boleh. Saat kita punya wudhu, untuk mengembalikan diri dalam keadaan suci setelah pipis, bagaimana caranya? Cukup dengan berwudhu. Yang najis cukup berwudhu. Kata siapa? Iman. Air mani keluar, terkena pakaian, pakaiannya kita elap, pakaiannya kita pakai lagi buat ibadah. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Pantas apa enggak? Kalau ada yang bersih, ada yang rapi, pakai. Tapi kalau udah nggak ada sama sekali, cuman itu satu-satunya, pakai, nggak apa-apa. Dan cara orang yang keluar air mani untuk mengembalikan diri dalam keadaan suci, wajib mandi Kata siapa? Kata siapa? Iman. Kata akal boleh ikut campur nggak? Akal berontak. Wah, nggak bisa. Yang keluar najis aja cukup wudhu. Bagaimana yang keluar suci? Akal ngomong, ya udah nggak usah ngapa-ngapain. Orang yang keluar suci, iman boleh ikut. Iman boleh ikut, apa kata akal? Boleh. Gak boleh. Kenapa? Karena iman adalah ketentuan syariat yang gak bisa diganggu gugat. Dibalik, yang keluar suci aja mandi besar. Keluar air mani suci, wajib mandi besar. Gimana yang keluar najis? Nyelam kita nih. Betul? Iman boleh nurut? Gak boleh. Harus ikut dengan apa yang telah ditentukan di dalam syariat. Apa manfaatnya kita mengikuti syariat? Kita memanfaatkan ikutnya dengan iman. Yang pertama, Allahumma, orang Labuan punya penyakit beser. Tahu penyakit beser? Kencing sehari 9 kali. Kebayang nggak? Setiap pipis mandi besar. Setiap pipis mandi persis. Kita kayak ikan julung-julung. Mau badir nggak? Mau badir nggak? Kalau keluar air mani, kenapa wajib mandi besar? Karena orang yang keluar air mani pasti lemah, letih. Betul tak? Untuk mengembalikan kesegaran bagaimana? Mandi. Berarti Allah baik nggak? Syariat benar apa enggak? Contoh yang keberapa tadi? 3 PA 3. Yang keempat, ini terakhir contohnya. Kita punya wudhu, buang angin, batal nggak wudhunya? Yang keluar atas apa bawah? Saat wudhu, yang dibasuh atas apa bawah? Atas apa bawah? Atas. Loh, yang keluarin angin dia, yang ngebatalin dia. Kenapa yang dibasuh muka? Karena ini yang keluar, yang malu. Paham? Apalagi kalau bunyinya kecil panjang. Itu malu di setengah mati tuh. Itu tetangga pasti nengok nggak kelar-kelar tuh. Betul nggak? Berarti syariat itu bagus. Mudah-mudahan yang disampaikan ilmu yang sedikit jadi amal, bisa jadi manfaat.
hubungan sama Isra Mi'raj apa Bi? Perjalanan Isra Mi'raj nggak bisa diyakini dengan akal. Walaupun di luar sana masih banyak yang mengatakan, nih lihat, ini kita memperkuat kualitas iman dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Isra wal Mi'raj. Ada yang mengatakan di luar dari ahlu sunnah wal jamaah bahwasanya yang diangkat oleh Allah itu ruhnya Nabi, jasadnya diam. Betul apa salah? Betul apa salah? Yang kedua, Nabi menerima salat 5 waktu ilham yang Allah berikan. Benar apa salah? Sedangkan di dalam ayatnya Allah surat Al-Isra ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi, yang namanya hamba, ruh dan jasad menjadi satu, itu namanya Nah sekarang saya mau tanya, nih yang hadir semua manusia apa bukan? Manusia apa bukan? Betul. Kenapa? Karena kita nampak. Yang pertanyaan kedua, ini nggak semuanya orang bisa jadi yang apa yang saya bakal tanya. Kita ini semua hamba Allah apa bukan? Nah kan, kita ini hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Kata siapa? Kata iman. Kata kepedean diri kita. Kita kepedean bilang kita hamba. Padahal yang jelas dikatakan hamba siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Definisi seorang hamba, menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan. Ini adalah definisi hamba. Kita di sebaliknya, yang dilarang kita lakuin, yang disuruh kita tinggalin. Kadang kita ini manusia nggak tahu diri. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam manusia yang paling pandai di dalam bersyukur, itu yang pertama. Kalau kita manusia yang lupa syukur kepada Allah. Betul apa salah? Betul apa salah? Yang kedua, Nabi Ibrahim punya iman tanpa keraguan. Kalau kita punya iman penuh dengan keraguan. Kenapa sih harus ada sholat? Kenapa sih harus ada puasa? Kenapa sih? Kenapa sih? Dan kenapa? Itu adalah iman yang penuh dengan keraguan. Alhamdulillah kita nggak susah dalam hidup. Sholat tinggal sholat, ngaji tinggal ngaji, cari guru banyak. Alhamdulillah. Setiap ada yang tasyakuran, ada baca maulid. Betul? Ini tadi baca maulid nggak? Ada baca sirah nabawiyah? Ada? Ada baca maulid, Isra Mi'raj baca maulid, belum lagi acara maulid baca mau, pernikahan baca mau, khitanan baca maulid, apalagi ulang tahun baca maulid nggak? Ini semua saya pernah diundang, khitanan, nikahan, maulid, Isra Mi'raj, ulang tahun, saya pernah diundang untuk isi tausiah dan pembacaan maulid. Yang nggak pernah diundang dan nggak pernah dibacakan maulid, perceraian. Ini perceraian nggak pernah dibacain maulid nih. Habib, silakan datang ya, beri tausiah. Kenapa? Alhamdulillah Habib, saya cerai. Ada orang cerai baca maulid. Apa manfaatnya? Yang pertama, kita mengingat sejarah Nabi. Di dalam Isra wal Mi'raj inilah Al-Quran hampir keseluruhan adalah tentang sejarah. Betul? Betul? Kenapa kita harus mengenal sejarah? Biar tahu kalau kita ini nggak seberapa dengan para anbiya dan rasul yang lain. Kita nggak seberapa dengan para sahabat. Maaf, Allahumma Allah sayang sama umat Nabi. Kalau kagak, meninggal bareng kita. Kenapa? Yang pertama, dulu belum ada ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 187 belum diturunkan oleh Allah. Belum dititipkan kepada Nabi. Bib, isinya apa? Buka Quran, baca. Buka Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 187. Buka. Dulu setiap habis Isya puasa terus sampai maghrib. Dulu ayatnya belum turun. Siapa yang menderita? Ada salah satu sahabat Nabi namanya Qasim.
Kasim ini puasa, dia pekerja keras, beda sama kita. Kalau kita kan puasa lemah, apalagi anak muda. Anak muda, anak muda, lu kalau puasa puas tidur kan? Tidur setengah 6 pagi, bangun setengah 6 sore. Puasa lu cuma 25 menit. Lu setahun juga kuat, Bib. Kan tidur itu ibadah kalau di bulan Ramadan. Ya nggak kayak gitu, Bu, Pak. Kalau ada anak muda yang tidur nggak bangun-bangun, tolong bacain Yasin. Biarin dia bangun, dia kaget. Ini Ramadan dikit lagi. Kalau di Hadramut, Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini 3 bulan kita puasa bareng-bareng. Semuanya 3 bulan berturut-turut kita puasa. 29 Ramadan, tergantung bagaimana hilal. Itu coba kita lihat. Kasim kerja keras. Dari mulai maghrib, dari mulai subuh dia kerja terus sampai ketemu maghrib. Dia pulang, dia tanya sama istrinya, ada nggak yang bisa saya makan? Nggak ada, sesungguhnya udah nggak ada lagi makanan. Begitu dia bilang, baik deh, coba saya cari, kata si istri. Istri keluar, Kasim tidur. Kasim tidur sampai kelewatan. Ini istri bawa makanan. Begitu bawa makanan, ngelihat suami tidur nggak dibangunin. Tuh lihat, istri emang begitu, Pak. Giliran makan, dia lupa banget sama kita, Pak. Jujur aja lu, jangan cengenges. Bu, ini dengerin hati bapak ya, dengerin. Pak, tolong jawab jujur. Setiap ibu masak, bapak ditawarin nggak yang besok mau dimasakin apa? Pernah ditanyain? Nggak pernah, sama sekali. Tuker tambah Pak, istri begitu Pak. Bu, ibu dikasih nafkah nggak? Dikasih duit nggak? Buat masak nggak? Kenapa ibu masak buat ibu sendiri? Ibu lagi pengen makan ini, masak ini. Bapak, dia udah tahu tuh bapak nggak suka, tetap aja dimasakin. Alasannya apa? Biar awet di 3 harian. Ini kadang manusia, maaf beribu maaf. Begitu istrinya Kasim bawa makanan, lihat Kasim tidur nggak dibangunin. Begitu ketemu lagi subuh, puasanya dilanjut tanpa makan. Begitu Kasim lagi kerja, hari selanjutnya pingsan Kasim. Begitu pingsan, Allah turunkan firman-Nya, surat Al-Baqarah ayat 187. Disitulah kita diperbolehkan sahur. Kita diperbolehkan tuh dari maghrib sampai ketemu subuh. Sebelum subuh 10 menit masih boleh makan. Itulah keuntungan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita dari mulai isya sampai subuh, sampai ketemu maghrib, ya meninggal masal kita. Labuan sepi. Kenapa? Dikit-dikit sholat jenazah, dikit-dikit sholat jenazah. Kenapa? Ya udah, hidupnya begitu aja. Tapi alhamdulillah, kalau kita mau ikut, maaf, dakwah gak harus pegang mic Pak, Bu, gak harus. Kalau kita nuntut di tengah terpaan digitalisasi, maaf, ada TikTok, betul? Ada Facebook, ada YouTube, ada Instagram, ada blogger, betul? Ada apa lagi? Hah? FF itu ini sih, FF, PUBG, ML, betul ya? Dulu gua hobi nih mainan. Dulu ini game saya hobi. Sebenarnya nggak dosa juga. Kalau dia mainnya benar, silahkan. Tapi yang bahaya, ibu bapak yang harus kita tahu, sekarang permainan FF, PUBG, ML itu semua diselipkan iklan judi slot. Ini biar ibu bapak tahu nih. Jadi kalau ibu bapak ngelihat anak lagi pada main PUBG, ML, FF, anteng, hati-hati. Jangan-jangan dia lagi ngisi slot tuh. Anak muda, anak muda, orang yang namanya cari duit kerja PA, banting tulang, peres keringat buat keluarga, bukan main dari jempol. Maaf, orang main judi nggak bakal kaya, cari dalilnya. Orang mau kaya, salat duha,
Orang mau kaya sedekah, ini sedekah, ya Allah istiqomah banget 2000. Udah jujur aja lah, betul nggak? Iya lah Bib, kan yang penting ikhlas. 2000 nggak ikhlas mah kebangetan juga. Bib, bukankah betul orang yang sedekah itu akan sama seperti dia ngebangun rumah di surga? Iya, nggak 2000 tapi ini pakai otak aja. Lu mikir deh, coba deh. Jalan ke toko bangunan, Pak, saya punya tanah mau ngebangun rumah, tolong dong isiin ya, nih duitnya 2000. Untung tuh yang punya toko bangunan gak emosi. Kalau emosi lu dicor. Mana ada 2000 bisa bikin rumah. Maaf, hidup kita nih punya pancingan. Tahu pancingan? Joran. Tahu ya? Allah udah kasih kita joran masing-masing. Kalau mau dapat ikan gede umpannya harus gede, nggak mungkin kasih teri ngarep dapat hiu. Orang tolol namanya. Betul nggak? Bagaimana caranya mau dapatkan hiu? Lempar kakapnya, buang kakap, insya Allah anak paus aja masih ngunyah. Betul nggak? Sedekah yang gede. Mau lebih lagi? Maaf, orang dulu sama sekarang beda. Orang sekarang kalau mau kaya larinya ke embah. Lu tau embah? Apa? Jangan ngomong dukun, nggak boleh. Orang pinter. Apa? Apa? Orang pinter. Tahu nggak kenapa itu disebut orang pinter? Karena yang datang orang tolol. Lo cari rumah mbah yang kaya raya, ada apa nggak? Rumahnya disenderin bebek rubuh. Betul nggak? Lu datang ke situ, mbah, aing teu boga duit. Tuh mbah juga ngomong sarua aing teu. Kadang coba pikir baik-baik. Nabi udah bilang, kalau sesuatu harapan seorang hamba larikan kepada Allah, dan harapan tersebut pasti akan mendapatkan satu kebahagiaan dari Allah. Kalau kita bersandar sama manusia, siap-siap pasti bakal dapat kekecewaan. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, pasti akan mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Bu, ada hadis Nabi yang mengatakan, didiklah putra putri kalian, anak-anak kalian sesuai dengan apa yang ada di zamannya. Silahkan. Tapi maaf, beribu maaf, Pak, bapak nggak pernah salah. Makanya di sorga paling banyak laki-laki, Pak. Jujur, di sorga paling banyak laki-laki model kayak kita. Di neraka yang paling banyak laki apa perempuan? Siapa yang ngomong? Lo bilang gua tabok lu. Nabi turun Isra Mi'raj, Nabi bilang, Nabi 3 hari nggak makan. Nabi ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu nggak makan? Apa yang membuatmu nggak mau makan? Cuman ibadah nangis. Apa jawaban Nabi? Bagaimana Muhammad bisa makan, wahai Fatimah? Sedangkan Muhammad diperlihatkan tentang neraka yang paling banyak adalah dia rasa lo. Cekek lo. Bantu. Pites lo. Siti Fatimah nangis, nanya, ya Rasulullah, kok banyaknya perempuan? Kenapa? Rata-rata karena durhaka sama suami. Bu, Ibu, Neng, mau masuk surga nggak? Mimpi. Habib, masa nggak ada laki-laki di sorga? Di sorga banyaknya laki-laki. Masa perempuan di neraka semua? Nggak semua, cuman pilihan. Bib, kok bisa laki banyak di sorga? Lihat aja, tuh muka-muka teraniaya. Betul. Perempuan emang begitu, Pak. Kalau dikasih susah nggak bakalan mau. Betul. Tapi kalau senang kita ditinggal, Pak. Betul nggak? Maaf,
Ibu mau terima mau kagak? Maaf, Nabi Adam tinggal pertama kali di mana? Yang laki diam. Lu diam. Biar perempuan yang jawab. Nabi Adam pertama kali diciptakan tinggalnya di mana? Bener? Aman nggak? Aman. Deketin buah kuldi nggak? Deketin nggak? Enggak, sendiri. Enggak nyamperin. Karena Allah bilang, Adam, jangan deketin pohon ini, jangan makan buahnya, jangan. Ini haram. Istiqamah. Begitu Nabi Adam bilang, ya Rasulullah, hidupku hampa. Surga besar, begitu indah. Tapi nggak ada teman yang ngedampingin. Ini buat yang jomblo nih, blow on. Woi, Nabi Adam itu nabi, tinggalnya di sorga, sendiri kagak nafsu. Lu pulang kedinginan. Maaf, kita yang punya istri, alhamdulillah Pak. Begitu pulang, pegang nasi dingin, pegang sayur, pegang tahu, masuk kamar pegang istri. Tuh lihat. Nah lu yang jomblo, udah jalan sendiri, pulang sampai rumah kagak ada orang yang ayah baru nyampe ya, nggak ada. Masuk kamar dingin, temennya bantal sama guling. Itu bantal bisa dilipat 4 kalau mau ngobrol sama tembok. Tolong. Makanya cari duit yang banyak. Maaf saya mau ngomong nih, yang namanya kita laki-laki, maaf, perempuan sekarang nggak nyari cinta. Jujur. Dulu yang namanya perempuan kalau didatengin laki-laki dilamar senang, yang penting soleh, apalagi hafal Quran. Cari perempuan sekarang begitu, ngimpi. Perempuan nggak makan cinta, tapi yang dibutuh betul begitu, Neng. Betul. Matre. Di sini perempuannya matre juga. Matre. Enggak. Yang bilang enggak gangguan jiwa. Kalau ada perempuan bilang enggak matre, gangguan jiwa. Neng, Bu, sayang, bener baik-baik ya. Lu tar dulu ngapa? Lu tenang, gue pasti ngebelain laki-laki. Lu tenang aja deh. Yang ceramah laki bro. Nggak mungkin gue hancurin harkat martabat laki-laki. Lu dengerin dulu. Kalau gue bilang ke perempuan, sayang, I love you, wajar perempuan. Kalau gue bilang, sayang, I love you, lah kan jijik. Coba mikir ngapa sih? Lu tenang dulu, tenang. Ini ada ilmu di dalamnya. Bu, Neng, pasti ngarep gue panggil sayang lagi. Biar lo tahu kenapa perempuan itu penuh dengan harapan. Kenapa? Karenanya perempuan itu sering membagi perasaan. Betul apa enggak? Maaf Bu, Allah kasih kelebihan perasaan buat perempuan 99. Laki-laki Allah kasih akal 99. Makanya banyak suami yang ngakalin istrinya. Jujur saya mah benar. Ibu nggak percaya, reksa dompet suami yang paling pojok pasti masih ada 100 ribuan. Perasaan laki-laki berapa? 1. Perempuan berapa perasaannya? 99. Akal perempuan berapa? Makanya dibodohin mulu sama lakinya. Tapi ingat Bu, maaf, kenapa saya bilang perempuan itu bisa membagikan perasaannya? Maaf beribu maaf, perempuan itu bisa mencintai lebih dari 1. Itu
Itu Nabi yang ngomong, bukan saya. Nabi dia ngomong. Perempuan kalau udah cinta, wah apa aja dicintai. Harta dicintain, suami dia cinta, anak dicintain, mertua, alah bohong lo dikedekin, gak usah bohong dah. Sama orang tua cinta, tuh coba lihat. Belum lagi yang masih jomblo. Neng, Yudi WhatsApp Neng. Neng, jangan lupa sholat subuh ya Neng. Neng jawab, iya udah sholat belum? Nggak lama Asep WhatsApp lagi. Neng, kita jalan yuk. Ayo Makanya coba lihat deh, orang gila di luar paling banyak laki apa perempuan? Laki apa perempuan? Itu rata-rata korban PHP perempuan. Maaf, laki punya perasaan satu, alhamdulillah. Laki kalau udah cinta sama satu perempuan gak akan pindah ke lain hati. Percaya ya? Maaf, kita pakai logika, boleh nggak? Kiai, Ustadz, maaf, saya kalau ceramah begini, saya lebih ke kehidupan. Kenapa? Kalau dalil semuanya udah paham. Salat 5 waktu hukumnya, puasa bulan Ramadan hukumnya, yang namanya ngikutin puasanya Nabi namanya sunnah PA wajib. Salat duha hukumnya, tahajud hukumnya, minuman yang beralkohol, main judi, maksiat, udah pada tahu, ngapain lagi diomongin? Tinggal lu pakai otak aja jalanin apa kagak. Mau dapat pahala ikutin Nabi, selesai. Betul nggak? Kita pakai logika. Enteng ibu perasaan 99, betul ya? Kita punya akal berapa Pak? 99. Maaf Pak, kenapa saya bilang kalau laki kalau udah cinta satu perempuan gak akan pernah ke lain hati? Maaf, Bapak pernah jalan ke pasar, ada yang dibeli? Pernah jalan sendiri? Begitu apa yang kita mau beli sampai pasar, begitu ketemu beli selesai pulang, betul apa enggak? Perempuan bisa begitu. Masuk toko ini, perasaan bagus ya. Tapi lihat toko sini deh, perasaan sudah sini lebih bagus nih. Dari ujung toko ke ujung toko semua dimasukin, pulang satu pun gak ada yang dibeli. Kenapa? Karena pakai perasaan. Beda nggak sama laki? Beda nggak sama laki? Beda. Maaf, yang namanya perasaan itu bisa peka, bisa enggak. Sampai Nabi mengatakan, wahai para laki-laki, wahai para pria, wahai para suami, kalau duduk musyawarah sama istri atau perempuan, iya nggak apa-apa, musyawarah aja. Tapi apa yang disampaikan jangan dipakai. Itu Nabi bilang, jangan pernah dipakai keputusan dari perempuan. Kenapa? Bimbang. Orangnya labil, gak pernah ngejalanin sesuatunya dengan apa yang dia telah ucapkan. Makanya perempuan itu pengennya diperhatiin, betul nggak? Pengennya diingetin, pengennya disayangin. Maaf, kalau ibu, bapak, neng mau diperhatiin, mau disenengin, mau dibahagiain, tolong bahagiain juga suaminya dong. Bapak nyari duit capek loh bu, dari pagi sampai malam, keringetan, hujan kehujanan, panas kepanasan, nyari rezeki yang halal buat siapa? Buat siapa? Buat keluarga, PA. Lu buat istri doang emang? Buat keluarga. Ibu ya, ini ulama, ada satu ulama, Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu warḍahu, beliau mengatakan perasaan perempuan itu ibarat cermin Pak. Tahu cermin Pak? Makanya kita harus jaga baik-baik. Jaga baik-baik perasaan perempuan. Punya cermin di rumah. Tiap hari kalau kita lap, bagus gak cerminnya? Kita memandang diri kita di cermin sempurna apa enggak? Sempurna. Tapi kalau cerminnya kelempar batu, hancur nggak? Bisa nggak kembali sempurna? Bisa, tapi ada bekas nggak?
Kelihatan nggak bekas pecahnya? Begitu juga perasaan perempuan, Pak. Kenapa? Yang namanya seorang istri, kalau kita sakitin, demi Allah pasti akan memaafkan. Tapi ingat, bekas luka di dalam hatinya nggak bakal hilang, Pak. Jujur. Kenapa? Dan istri itu perempuan punya sifat pendendam. Hari ini saya maafkan, tapi ingat, suatu saat saya perbuat hal yang sama, jangan pernah tuntut saya. Tuh perempuan tuh. Survei membuktikan. Kenapa perempuan doyan kaca? Bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, pakai baju, dandan, pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan, keluar rumah nengok jendela, pakai helm, nengok mobil. Tuh perempuan, perasaannya ibarat cermin. Kita alhamdulillah ya laki-laki gak pernah yang namanya doyan kaca, betul gak? Kita selesai mandi, begitu mandi selesai pakai baju, nyisir, jalan, betul? Saya punya teman laki demen banget sama kaca, itu namanya laki-laki tulang lunak. Laki-laki tulang, mudah-mudahan di sini nggak ada yang tulang lunak. Banyak. Lo tahu kan? Tulang lunak tahu kan? Nah, paham. Saya nggak perlu omongin lagi ya. Kenapa perempuan itu maaf? Neng, Bu, bawa motor nggak? Bawa motor? Ada kaca nggak di motor? Apa namanya? Apa? Iya. Fungsinya spion buat nengok kemana? Kemana? Coba Bapak perhatiin, perempuan kalau bawa motor spionnya modelnya doa. Berarti nggak? Itu spion larinya kemana? Buat ngeliat kemana? Itu Bu, Pak, maaf, Neng, spion itu ikhtiarnya kita di jalan. Kalau mau ke kanan nengok dulu ke belakang biar ibu nggak celaka, Neng nggak celaka. Kalau mau ke kiri nengok juga ke spion biar ibu Mbak Neng nggak juga nyelakain orang. Spion itu fungsinya buat nengok ke. Saya baru ngeh, Pak. Hadis Nabi 14 abad yang lalu bilang, wahai para laki-laki, jangan sekali-kali kalian berani berjalan di belakang perempuan. Nih saya baru tahu, Pak. Lu lihat perempuan kalau udah bawa motor, sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan, betul nggak? Setonnya banyak, Pak. Dia kalau udah bawa motor perempuan belok, cuman Allah doang yang tahu. Spion buat nengok kemana? Tapi saya punya kesimpulan, Pak. Kenapa perempuan itu nggak pernah mau ngelihat spion ke belakang? Karena perempuan itu yang dicari bukan masa lalu, yang dicari adalah masa depannya, Pak. Siapa masa depannya kita? Allah abadikan di dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum. Tugas siapa? Kita. Kita sebagai imam di dalam rumah tangga. Mi'rajnya seorang mukmin adalah dalam keadaan ibadahnya dia kepada Allah. Salatnya setiap mukmin itu adalah mi'rajnya dia kepada Allah. Kalau bapak, ibu mau selamat dunia akhirat, perhatiin anak-anak kita. Perhatiin, anak itu rezeki, betul. Tapi anak lebih besar di dalam fitnahnya dunia, fitnah akhirat. Maaf beribu, maaf bapak enak ibadah, ibu enak ke pengajian. Maaf bapak sholat sampai 1000 rakaat, jidat sampai pindah ke belakang. Maaf. Kita punya anak perempuan gak pakai kerudung, dosa besar buat kita. Bu, ibu sekarang pakai kerudung rapet luar biasa, cantik-cantik bukan main. Tapi besok, maaf, kalau lagi nyapu teras rumah, tolong dipakai kerudungannya. Hahaha. Bu, satu helai rambut perempuan terlihat sama makhluk Allah lainnya dapat memasukkan 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Yang pertama ayahnya, yang kedua pamannya dari ibu atau dari ayahnya, yang ketiga suaminya, yang keempat putra laki-lakinya. Tuh hati-hati. Oi, Bu, saya mau tanya, ibu mau nggak masuk surga bareng bapak? Mau nggak? Bapak mau nggak masuk surga bareng ibu?
Lu ada yang bilang enggak Bipah, di dunia aja nyusahin gimana di akhirat. Bu, mudah-mudahan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Jagain anak-anak kita ya Bu ya. Bu, ini digitalisasi paling bahaya. Jujur, paling bahaya. Ibu, bapak jangan ngerasa anteng. Pak, saya ikut di dalam penyuluhan para pemuda-pemudi generasi Z. Kemarin saya kumpul bersama para pemuda-pemudi dan hampir semua rata-rata otaknya gak ada di dalam syariat, gak ada di dalam agama, hidupnya hanya terlalu dalam digitalisasi. Maaf, beribu maaf, sholat dia gak pernah, padahal pakai kerudungan. Saya pernah nanya, Nabi terakhir siapa? Dia nanya temennya, siapa ya? Pakai kerudungan loh Pak. S1, ada yang S2. Dia komputernya jago, handphone dia jago. Subhanallah, Nabi terakhir dia nggak tahu. Rukun sholat bagaimana dia nggak paham. Ini keajaiban dunia luar biasa sekarang. Na'udzubillahi min. Jaga putra putri kita Pak, Bapak, Bu, maaf kalau ngelihat anak di dalam kamar berlama-lama jangan senang dulu. Bib, alhamdulillah Bib, anak saya mah pulang sekolah masuk kamar nggak keluar-keluar. Bu, maaf Pak, maaf. Periksa handphonenya. Bib, handphonenya pakai fingerprint, suruh dia buka. Ngamuk Bib, ambil handphonenya. Bib, tambah ngamuk, banting handphonenya. Kenapa? Haknya yang namanya orang tua, tanggung jawab dunia wal akhirah. Jangan takut sama anak. Banyak orang tua sekarang takut sama anak. Yang banyak ngebelain ini ibu-ibunya. Giliran anak ditarik, ayo sholat subuh nak. Bapak galak, ibu udah biarin, dia kan lagi capek. Tuh, dia. Bu, ibu bersikap baik harus ada tempatnya. Bapak bersikap sewajarnya, betul, karena dia imam di dalam rumah tangga. Banyak anak, Bu, maaf, Pak, maaf. Rumah kita kebakaran, nauzubillah min dzalik ya. Rumah kita kebakaran, anak kita ada di dalam kamar. Kira-kira kita selamatin apa enggak? Selamatin apa enggak? Tapi bapak nanti kebakar. Gak mau tahu Bib, yang penting selamat dulu keluar anak saya. Gak mungkin, Pak, tuh anak ada di dalam kamar Pak. Selamatin Pak. Ah, gak usah deh Bib, stok anak saya masih banyak. Gak ada orang tua begitu, gak ada. Tapi di akhir zaman banyak orang tua yang melemparkan putra putrinya ke dalam neraka jahanam. Hati-hati loh Pak. Bu, maaf saya bukan nakut-nakutin, tapi ini adalah peringatan. Nabi udah bilang hati-hati. Maaf, yang paling salah banyaknya di perempuan. Kenapa saya bilang salah perempuan? Maaf Bu, anak nangis, ngamuk, dikasih permen berhenti nggak? Hah? Berhenti? Dikasih duit? Begitu dikasih handphone berhenti. Tahu nggak surga ada di bawah telapak kaki siapa? Sekarang udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada. Di bawah kaki ibu nggak. Itu yang umurnya sekarang 50, 60 itu surganya masih ada tuh. Tapi yang sekarang 30, 40 udah nggak ada surga di bawah kaki. Lagi kenapa sih Bu? Anak lagi marah, ibu ngobrol nih sama temen. Ini anak rewel, dikasih apa Bu? Ibu lagi kondangan, mau ngambil lauk. Anak biar nggak ngikut, dikasih apa Bu? Emang ngapa sih Bu? Kok dikasih HP terus? Biar apa? Biar anteng. Biar nggak lari-larian ya? Saya ngasih amalan biar anak anteng, mau apa enggak? Mau Bu? Benar. Mau amalan anak anteng? Cekek. Mana ada anak kecil anteng? Gak ada. Kalau ada anak kecil diem anteng, bawa ke psikiater, pasti ada gangguan kejiwaan. Jujur, anak kecil loncat sono loncat sini wajar. Lihat laki-laki kakinya pada besot, betul nggak? Jidat bocor. Kenapa? Emang itu anak kecil. Apalagi kalau di sini ada masjid, ada musola, anak kecil sering lari-larian. Betul? Betul nggak? Dan saya cuma minta tolong sama DKM, kalau ada anak kecil yang main di dalam musola sama masjid jangan diusir ya. Tenang.
Jujur Bapak DKM, jujur. Kenapa? Ini makalah dari Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu. Kalau seandainya anak kecil main ke masjid, dia lari sana, lari sini, bercanda sana, bercanda sini. Maaf, kalau memang nggak mau anak kecil bercanda, pisahin softnya, jangan digabungin. Bib, berisik, gerak bib, dia main dorong-dorongan, biarin, namanya juga anak. Bib, ini anak lari-larian, biarin, yang penting nggak main futsal. Betul? Maaf, anak kecil, yang namanya anak kecil kalau sholat, biarin, namanya juga anak. Bib, saya udah pisahin, tapi berisik, kita susah khusyuk. Pak, maaf, sekalipun kita sholat di dalam goa, nggak bakal khusyuk. Tunjuk orang yang pernah khusyuk, tunjuk tangannya. Gak ada orang yang sholat khusyuk. Sampai Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu beliau mengatakan, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, orang semua dikumpulkan, dia sholat serentak 2 rakaat dengan keadaan khusyuk, wallahi tidak dapat menandingi 1 rakaat kehusyuan Nabi Muhammad SAW. Gak ada, susah kita khusyuk Pak. Tapi alhamdulillah kita masih ngejalanin sholat wajib kita, alhamdulillah masih diselamatin sama Allah. Kenapa? Karena di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita nggak kebayang kalau rukun doang, nggak bakal sholat kita diterima sama Allah. Lagi kalau aki-aki bercanda kan kagak pantas. Masih di dalam masjid, imam lagi ruku, Allahu Akbar. Enggak mungkin ditinggal nih imam sendirian aja. Lagi juga kan kalau aki-aki jadi imam lagi sujud, dia kabur kan, nggak mungkin juga makmum sujud aja nggak bangun. Udah biarin. Kenapa? Jangan disentil, jangan digebuk, jangan. Kenapa? Anak kecil kalau disentil, digebuk, ditendang, diusir, dia akan ada trauma. Al-Imam Ghazali mengatakan, jika sudah tidak terdengar suara anak kecil di dalam masjid, maka akan menjadi musibah besar. Sudah tidak lagi akan ada yang dapat memakmurkan masjid dan musholah nantinya. Maafin ya. Riki cuma menyampaikan apa yang ada di dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, pokoknya ingat, jangan terpengaruh sama digitalisasi. Akal nggak boleh didulukan, harus iman yang lebih didulu. Bentar lagi akan datang bulan Ramadan. Yang belum minta maaf, minta maaf. Ya, sama tetangga, sama saudara, sama keluarga, minta maaf. Kenapa? Orang yang mutusin tali silaturahmi, hidupnya, puasanya, ibadahnya tidak akan pernah mendapatkan nilai pahala di hadapan Allah. Jangan pernah putus silaturahmi, terus jalin silaturahmi. Insya Allah silaturahmi ini yang akan terus membawa kita sampai ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Saya mau ngajak baca salawat, mau? Salawat. Iku. Sekarang udah macam-macam salawat ya. Iku. Alamat. Gak kelar itu salawat ya. Saya mau ngajak baca salawat Ashghil. Kita minta kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, Allah berikan keselamatan, Allah berikan kemenangan. Mereka yang telah mati, mereka yang telah meninggal dunia, Allah matikan mereka dalam keadaan syahid. Anak-anak yang meninggalkan orang tuanya, mudah-mudahan anak-anak yang dapat membawa kedua orang tuanya ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Dan kita minta kepada Allah untuk para Zionis Israel, Allah hancurkan mereka, Allah porak-porandakan mereka, Allah hinakan mereka dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin. Allahumma semua yuk.
سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kami dari official Habib Rifki Al-Idrus masih menjual kalender, dan hari ini sisa tinggal 100 lembar daripada kalender 2024. Setiap pembelian kalender ini semua hasilnya kita sumbangkan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Ini gelombang ketiga. Gelombang pertama 880 juta kita dapat kumpulkan dan bisa dikirimkan ke sana. Gelombang kedua dapat 1,5 miliar. Gelombang ketiga ini targetnya kita bisa sampai 2 miliar insya. Mudah-mudahan siapa yang mau bisa nanti di panitia diputar ini dengan harga 50.000. Mudah-mudahan manfaat, dan bukan, jujur demi Allah, bukan buat diri kami, bukan, tapi ini kami selamatkan rezeki saudara semua untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina insya. Alamati ana sarah ikut babat badani mu'min Gandhi sini anu gandhi gane kapindo muliakan inuang tuane ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'an Fatayji ratal ya uhailan jo semua kaping telu asing bocah cilik uga